ketika kita masuk pada konsep tentang arkana mayor, jadi tadi kita sudah bahas tentang ada dua pemikiran, jadi arkana minor dan arkana minor. Baik, sekarang kita akan masuk tentang pendekatan-pendekatan psikologi dengan menggunakan kartu arkana mayor. Jadi teori dari Carl Gustav Jung atau teori klasik, ya, teori psikologi klasik adalah Carl Gustav Jung dikenal sangat berminat pada berbagai kearifan kuno dan divination system seperti astrologi, geomansi, I Ching, dan tarot, terutama pada penggunaan tarot arkana mayor. Nah, Carl Gustav Jung ini melalui inner cycle-nya, Jung meminta mereka untuk melakukan studi secara intens termasuk tarot. Tetapi tarotnya yang arkana mayor, ya, bukan total semuanya. Nah, artinya pada saat itu, ya, ketika Jung masih hidup, kita dengan bantuan konselor atau terapis melaksanakan, membaca atau menggunakan beberapa kartu untuk menyampaikan sebuah cerita dan kemudian mendiskusikan kemungkinan arti dari simbol dalam bentuk kata-kata sendiri, dan kita kemudian menghubungkan arti simbol dalam setiap masalah dengan banyak cara yang sama seperti analis-analis Jung sebelumnya. Nah, teori Gustav Jung atau teori klasik, ya, dalam dunia psikologi melalui pendekatan-pendekatan teori Gustav Jung di tahun 1875 ya, sampai 1961, dia adalah seorang psikolog pertama yang menyadari bahwa psikolog pertama yang menyadari simbol dalam tarot, terutama arkana mayor. Ia melihat bahwa gambar-gambar yang ada di arkana mayor yang terdiri dari 22 kartu menggambarkan arketip. Sekali lagi, menggunakan arketip atau tema-tema yang melekat pada ketidaksadaran manusia. Mari kita perhatikan tuh gambar-gambar yang tadi kita bahas di awal tentang kartu pertama sampai kartu yang ke-22. Baik, teori dan Carl Gustav Jung masih juga dalam konteks teori psikologi klasiknya. Kata Jung, jiwa manusia terdiri atas 3 bagian, yaitu sadar, ketidaksadaran pribadi, ketidaksadaran kolektif. Nah, arketip dan simbol universal ya, hidup di bawah sadar pribadi dan kolektif, membentuk persepsi dan pengalaman. Artinya, simbol-simbol yang muncul, dia akan meloading kembali ingatan-ingatannya tanpa disadarinya, dan pada akhirnya membentuk persepsi dan pengalaman-pengalamannya. Nah, itu yang kita sebut dengan arketip. Arketip tidak memiliki wujud pada dirinya sendiri, tapi ia bereaksi pada apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasa, dan apa yang dilakukan. Ketika kita mendapatkan satu gambar Mak Duduk, waktu itu apa? Tiba-tiba datang, muncul. Oh iya, saya ingat ya, kalau gambar ini dulu adalah gambar bla bla bla. Atau misalnya kita mendapatkan gambar masjid di saat kita hari Idul Fitri misalnya. Oh iya, artinya ini masjid ini adalah baik, kesucian, kemudian Islam dan sebagainya. Jadi mengingatkan kembali pada sebuah peristiwa tentang makna hari raya Idul Fitri misalnya. Kalau itu munculnya adalah gambar masjid. Nah, Jung ya kemudian memandang bahwa tarot memiliki arketip pada diri manusia. Maka dia melihat dalam 22 arkana mayor. Nah, dengan demikian, arkana mayor yang berjumlah 22, Jung memandang bahwa tarot memiliki arketip pada diri manusia. Baik, ketidaksadaran personal, misalnya, apa yang disebut dengan ketidaksadaran personal? Ketidaksadaran personal merupakan keseluruhan pengalaman yang terlupakan, ditekan, atau dipersepsikan secara sublimasi pada seseorang. Ketidaksadaran personal mengandung ingatan dan impuls masa lalu, kejadian yang terlupakan, serta berbagai pengalaman yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar manusia.
Karena apa? Karena dibentuk oleh pengalaman-pengalaman individu. Misalnya saja, bayangan sakit hati, masa tua, persepsi terengang ular misalnya, atau mimpi buruk, ya, atau traumatik dan sebagainya. Ini adalah ketidaksadaran personal dalam konsepnya Carl Gustav Jung. Kemudian apa yang kita sebut dengan ketidaksadaran kolektif? Ketidaksadaran kolektif merupakan kebalikan dari kesadaran personal yang berasal dari pengalaman individu, melainkan berasal, maaf, oke, ya ini lompat ya, jangan lupa. Jadi melainkan berasal dari masa lalu, jadi leluhur yang sudah mengangkat pada seluruh spesies, ketidaksadaran kolektif dari satu generasi ke generasi berikutnya, sebagai kondisi psikis dan potensial. Pengalaman nenek moyang dengan konsep universal seperti Tuhan, Ibu, Bumi, dan sebagainya. Atau lebih gampangnya misalnya begini, di Jawa ya, kita pernah mengenal, bukan pernah, bagi masyarakat Jawa itu identik dengan Nyai Roro Kidul. Artinya apa? Konsep Nyai Roro Kidul itu diyakini oleh masyarakat Jawa dan itu mempunyai kesan tersendiri dan kesan itu bisa merubah perilaku kita. Demikian juga dengan gambar leak, kemudian gambar pesulap, ya, singa, ya, kemudian konsep kematian ya, yang tergambar dari gambar ini. Artinya apa? Artinya ketidaksadaran kolektif itu adalah sebuah kesan ya secara kolektif terhadap sebuah objek. Ya. Nah, gambar-gambar yang di bawah ini adalah sebagai contoh tentang ketidaksadaran kolektif yang ada. Kemudian beberapa pola arketip pada Carl Gustav Jung, ya. Nah, kata Jung pernah membahas arketip primer, yaitu arketip kolektif sadar dan tidak sadar, tentang bayangan, tentang strategi atau tracker atau shadow, tentang anima animus ya, sisi feminin pria yang tidak disadarinya atau sisi maskulin wanita yang tidak disadarinya, atau arketip mother atau ibu, arketip masa pencaharian itu yang diwakili oleh sang petapa, atau misalnya jiwa anak-anak ya, dari si badut misalnya the child, atau transformation pemimpin ya, atau mandala, konsep mandala and individualist of self ya, atau sebuah lingkaran roda kehidupan yang digambarkan oleh kartu roda keberuntungan, dan masih banyak lagi. Artinya apa? Artinya di dalam kartu tarot yang arkana mayornya, Carl Gustav Jung sangat intens sekali melihat bahwa kartu arkana mayor merupakan arketip primer dan arketip kolektif hampir bagi seluruh masyarakat atau seluruh masyarakat dunia terutama ya. Nah, misalnya contohnya begini, tarot arkana di 15 ya, di 15 atau gambar setan, devil atau setan. Pola ini ya, itu adalah pola shadow. Kata Jung, arketip bayangan shadow. Bayangan kegelisahan, bayangan kekhawatiran ya. Ini berada pada arketip shadow tadi. Atau dalam arkana mayor arkana 8, kekuatan, itu juga sesuai dengan pola dasar arketip endurance. Ya. Kemudian ini gambar aslinya ya, ada devilnya model kayak begitu, modelnya tersendiri. Nah, kenapa saya memilih ya? Kenapa saya memilih Lea sebagai interpretasi dari setan? Karena saya lebih mengenal Lea dalam fungsi gambar yang kita ada di depan ketimbang saya melihat ini adalah setan yang saya tidak tahu ini setan Lucifer dari mana dan apa segala macam. Kemudian juga soal estetika misalnya bagi bangsa Indonesia akan sangat ya mungkin agak malu kalau harus memperlihatkan kemaluannya, maka kita akan tutup ya di sini. Dan seterusnya. Oke. Demikian juga dengan misalnya kartu tarot arkana ya, The Lover atau sang pencipta sesuai dengan pola dasar animus atau unsur laki-laki dan perempuan atau sebaliknya.
Kemudian taruh 17 di star atau bintang sesuai dengan pola dasar yang menawarkan tentang harapan, inspirasi, dan bimbingan. Oke, gambarnya yang begini, seperti ini. Baik, sahabat-sahabat di kelasku, kita akan masuk pada wilayah apa yang kita sebut dengan synchronicity Jung dalam kantor tarot. Sahabat kelasku, kita akhiri dulu sementara pada pembelajaran kali ini. Kita akan teruskan pada sesi yang berikutnya. Sampai jumpa dan salam.